Kalau kita bicara soal makanan sehat untuk lansia, mungkin pikiran kita langsung tertuju pada buah-buahan segar, sayur hijau, atau makanan tinggi serat dan rendah lemak. Tapi, siapa sangka, di balik bentuknya yang kenyal dan transparan, ternyata ada satu makanan tradisional yang sering dianggap camilan biasa, namun menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan, khususnya untuk para lansia usia 60 tahun ke atas. Yap, apalagi kalau bukan kolang-kaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya, terutama bagi para orang tua hebat di usia 60 tahun ke atas. Semoga hari ini tubuh selalu sehat, pikiran tenang, dan hati pun bahagia. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat, yaitu tentang khasiat kolang-kaling untuk kesehatan lansia. Nggak hanya itu, nanti juga akan kita bahas bagaimana cara mengolah kolang-kaling supaya tetap aman dan sehat dikonsumsi, khususnya bagi para lansia yang mungkin punya kondisi tubuh yang lebih sensitif. Kolang-kaling, atau yang dalam bahasa ilmiahnya disebut Arenga pinnata, adalah biji dari buah pohon aren. Bentuknya lonjong, teksturnya kenyal, warnanya bening, dan biasanya disajikan dalam minuman manis, kolak, atau campuran es buah. Tapi tahukah Anda, di balik kenyalnya kolang-kaling tersimpan banyak kandungan gizi seperti karbohidrat kompleks, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C, dan juga serat. Ini bukan cuma sekadar camilan ringan, tapi bisa jadi salah satu rahasia sehat dan awet muda bagi para lansia. Salah satu manfaat utama kolang-kaling bagi lansia adalah untuk menjaga kesehatan sendi dan tulang. Seiring bertambahnya usia, sendi kita memang cenderung mulai melemah. Nah, kolang-kaling mengandung kalsium yang cukup tinggi, yang sangat penting untuk membantu menjaga kepadatan tulang, mencegah pengeroposan, dan mengurangi risiko osteoporosis. Untuk lansia, ini penting banget, karena tulang yang kuat bisa membantu mencegah jatuh atau cedera yang serius. Selain itu, kolang-kaling juga tinggi serat, yang sangat baik untuk sistem pencernaan. Banyak lansia sering mengeluhkan susah buang air besar atau sembelit. Nah, dengan mengonsumsi kolang-kaling secara teratur, hal itu bisa sedikit banyak diatasi karena serat dalam kolang-kaling membantu melancarkan sistem pencernaan dan membuat perut terasa lebih nyaman. Tapi tentu saja, tetap harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan dengan olahan yang sehat, ya. Kolang-kaling juga rendah kalori, jadi sangat cocok bagi para lansia yang sedang menjaga berat badan atau menghindari makanan yang bisa memicu gula darah naik. Apalagi kalau kolang-kaling ini dikonsumsi tanpa tambahan gula yang berlebihan. Bentuknya yang kenyal juga bikin cepat kenyang, jadi cocok buat jadi pengganti camilan-camilan tinggi gula atau tinggi lemak. Nggak berhenti sampai di situ. Kolang-kaling juga punya kandungan galaktomanan. Ini adalah jenis karbohidrat kompleks yang dipercaya bisa membantu mengendalikan kadar gula dalam darah. Jadi, bagi para lansia yang menderita diabetes ringan, kolang-kaling bisa jadi pilihan camilan yang aman, asal pengolahannya benar dan nggak dicampur gula berlebih. Lalu bagaimana dengan kesehatan jantung? Nah, kolang-kaling juga punya manfaat untuk membantu menstabilkan tekanan darah. Kandungan mineral dan air di dalamnya bisa membantu menjaga hidrasi tubuh, sekaligus mendukung kerja jantung agar tetap stabil. Lansia yang rutin mengonsumsi makanan yang menyehatkan jantung akan merasa tubuh lebih ringan, lebih bertenaga, dan pikiran pun lebih segar. Yang tak kalah penting, kolang-kaling juga membantu menjaga elastisitas kulit. Ini berkat kandungan vitamin C di dalamnya yang bisa mendukung produksi kolagen. Meskipun usia boleh 60 tahun ke atas, tapi tetap bisa tampil sehat, segar, dan kulit pun terlihat lebih cerah alami. Jadi, bukan cuma dari dalam tubuh saja yang sehat, tapi penampilan luar pun jadi ikut lebih baik. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana sih cara mengolah kolang-kaling yang baik, terutama untuk dikonsumsi oleh lansia. Karena walau sehat,
Kalau salah, olah bisa jadi malah nggak baik buat tubuh. Pertama, pilihlah kolang-kaling yang masih segar dan belum diawetkan. Banyak kolang-kaling yang dijual di pasar sudah direndam dalam larutan kimia supaya awet, tapi ini bisa membahayakan tubuh jika dikonsumsi jangka panjang. Jadi, kalau bisa, beli kolang-kaling yang masih mentah lalu olah sendiri di rumah. Langkah pertama, rendam kolang-kaling mentah dalam air bersih selama beberapa jam. Kemudian rebus dengan air yang sudah diberi daun pandan dan sedikit garam. Rebus ini penting untuk menghilangkan getah dan rasa asam yang sering melekat di kolang-kaling mentah. Setelah itu, tiriskan dan bisa langsung diolah sesuai selera. Untuk para lansia, sebaiknya hindari mengolah kolang-kaling dengan tambahan gula yang berlebihan. Kalau ingin manis, bisa pakai pemanis alami seperti madu secukupnya atau gula aren yang lebih ramah di tubuh. Kolang sikaling bisa dicampur dalam sup buah, dibuat setap hangat dengan kayu manis, atau dijadikan pelengkap bubur kacang hijau yang sehat. Kalau ingin camilan ringan, kolang-kaling bisa dijadikan selai alami dengan menumbuknya, lalu mencampur dengan kurma dan madu. Selain nikmat, juga menyehatkan dan bisa jadi teman minum teh hangat di sore hari. Pokoknya, olahannya bisa sangat fleksibel, asal tetap menghindari bahan tambahan kimia, pewarna buatan, dan gula rafinasi yang tinggi. Perlu juga diperhatikan, meskipun kolang-kaling sehat, tetap jangan berlebihan mengonsumsinya. Cukup 100 watantata tulus 50 gram sehari saja sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan perut kembung atau gangguan pencernaan ringan, apalagi kalau tubuh lansia sedang sensitif. Jadi, kesimpulannya, kolang-kaling bukan sekadar pelengkap es buah saat bulan puasa. Tapi, kalau dikelola dengan benar, dia bisa jadi sahabat sehat untuk para lansia. Mulai dari menjaga tulang dan sendi, melancarkan pencernaan, menjaga gula darah, menstabilkan tekanan darah, hingga membuat kulit tetap sehat dan segar. Semua manfaat ini bisa didapatkan dengan cara yang sederhana, alami, dan pastinya tetap nikmat. Untuk para lansia atau keluarga yang merawat orang tua di rumah, jangan ragu mulai memasukkan kolang-kaling dalam menu harian. Tidak harus setiap hari, tapi cukup beberapa kali seminggu sebagai variasi camilan sehat. Yang penting, olah dengan cinta, sajikan dengan hati, dan nikmati dengan rasa syukur. Semoga informasi hari ini bisa jadi inspirasi baru untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa bersyukur setiap hari. Karena tubuh yang sehat dimulai dari pilihan yang tepat, dan hati yang tenang datang dari gaya hidup yang penuh kesadaran. Sampai jumpa di pembahasan sehat berikutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.